Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kakak di channel Bumi Sangkuriang. Kali ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai relasi fungsi. Terakhir kita membahas tentang nilai suatu fungsi ya. Nah kali ini nilai suatu fungsi itu berhubungan dengan eh, peta ya, peta atau bayangannya, hasil dari suatu fungsinya tadi yang dinotasikan dengan anggota fungsinya adalah x. Jadi bentuk fungsinya adalah fx seperti itu ya, fx atau hx seperti itu. Nah kali ini kita membahasnya adalah tentang bentuk fungsi. Bentuk fungsi itu sebenarnya apa sih ya? Sebelum kita membahas tentang bentuk fungsi, ada baiknya kita memahami ini dulu. Nah untuk menentukan bentuk fungsi linear ini tadi dapat menggunakan rumus umum fungsi linear ya, yaitu ini rumusnya. Nah yang kakak sebut tadi fx ya, atau hx atau gx, ini bentuk umumnya. Ini untuk yang linear ya, untuk yang x misalkan x pangkat 2, nanti ada juga yang bentuknya x pangkat pangkat 1 ya. Ini kalau nanti ada yang pangkatnya pangkat 2, misalkan x pangkat 2, misalkan seperti itu. Nanti akan kita bahas satu soal ya. Jadi untuk bentuk umum fungsi yang ini adalah fx sama dengan ax plus b. Nah fx ini sudah kita bahas sebelumnya bahwa ini bisa disebut adalah rumus fungsinya. Nah jadi fx sama dengan ax plus b ini bisa dikatakan adalah rumus fungsi. Jadi yang namanya kalau nanti ditanya bentuk fungsi, sama saja ditanya rumus fungsinya ini. Rumus fungsi ini nanti dipakai untuk menentukan nilai fungsinya jika diketahui x-nya berapa, nanti sekian. X ini tadi adalah daerah asal ya, atau domain gitu kan. Caranya seperti apa? Tuh, cara yang pertama nanti kita menentukan hubungan nilai fx ini dengan nilai x ini. Nanti akan diketahui di suatu soalnya, nilai x-nya diketahui misalkan sekian, nilainya adalah sekian. Nanti kita masukkan pakai rumus ini. Pasti nanti tidak cukup dengan satu saja pengerjaannya, ada 2 langkah. Karena di sini kita angkanya yang belum diketahui adalah angka A dan angka B ini, nanti penggantinya, nanti nilai A dan B ini yang harus kita cari dulu. Nanti membentuk persamaan dalam A dan B dengan cara menggantikan nilai X nanti. Nah ini sebenarnya caranya seperti ini ya kalau teorinya. Kalau untuk prakteknya kita lihat ke contohnya biar lebih gampang. Seperti ini. Suatu fungsi ditentukan dengan fx plus fx sama dengan ax plus b. Nah kalau sebelum-sebelumnya pasti kita menemukan soal yang sudah tahu rumusnya fungsinya itu, misalkan fx itu ya, misalkan apa ya, 3x plus 2 misalkan. Tentukan katanya bayangan kalau x-nya nanti ini 5 misalkan. Jadi kan bentuknya seperti ini ya. Nah, kita pakai rumus ini. Nah, biasanya kemarin seperti itu saja. Tapi masalahnya di sini rumusnya ini kita belum tahu. Nah, rumusnya belum tahu, ditanya ini. Rumusnya ini seperti apa sih? Bentuknya apakah seperti ini? Gitu kan, 3x plus 2, kita tidak ada yang tahu yang namanya rumus fungsi itu. Nah, ini pertanyaannya bentuk fungsi. Bentuk fungsi itu sama saja dengan yang ditanya adalah rumus fungsi. Bantuannya ini nilai, kalau misalkan kan sebelumnya diketahui x-nya kan, dicari nilainya ini. Misalkan x-nya 4. Dengan menggunakan rumus ini didapatlah 5. Sekarang kebalikannya, diketahui x-nya 4, nanti hasilnya akan jadi 5 nih kalau pakai rumus ini. Nah, kita malah dituntut sekarang kebalikannya, nyari rumus ini. Kalau pertanyaannya ditentukan bentuk fungsinya. Ada bantuannya, ada 2. Ini dengan ini. F-nya X-nya 4 untuk, dan satu lagi F-nya adalah X-nya negatif 2. Caranya seperti apa? Coba kita lihat langkahnya urutannya. Pertama, kita tulis dulu rumus umumnya. Fx itu tadi itu di atas adalah AX plus B. Nah, itu ya, kita belum tahu nih rumusnya. Di sini ada bantuan pertama, kita pakai F4 sama dengan 5. Kalau kita tulis berarti F4 itu maksudnya X-nya 4 ya. Lalu seperti ini. F4. Nanti F4 kalau kita pakai rumus ini hasilnya 5 loh. Nah, tadi kita data seperti ini. Berarti dengan menggunakan rumus AX ini, berarti karena ini X-nya 4, kita langsung substitusikan, kita ganti X-nya kalikan, ganti dengan 4 ya, berarti A kali 4.
kan AX itu A kali X berarti A kali 4 dengan rumus ini tadi ditambah dengan B, itu hasilnya nanti akan jadi 5 ini. Nah itu nanti tuh maksudnya seperti itu. Kita sederhanakan ya, A kali 4 itu sama saja dengan 4A. Nah, ini 4A ditambah dengan B sama dengan 5. Nah, maksudnya adalah dengan rumus menggunakan dengan X-nya 4, pakai rumus seperti ini, nih, nanti hasilnya 5. Bagaimana kita tahu dapat hasilnya 5, sedangkan A dan B-nya belum tahu kan nilainya? Nah, itu yang harus kita cari. Gimana? Nggak bisa kita nerka-nerka. Kak, ini pasti A-nya 1, B-nya 1. Berarti nanti 4 tambah 1, 5. Belum tentu. Sedangkan nanti ini di sini beda lagi loh. Nih, ya kan? Ini kita simpan dulu. Simpan dulu untuk persamaan 1. Kita persamaan 2-nya pakai bantuan yang kedua. F negatif 2. F negatif 2 sama artinya seperti itu. Kalau kita pakai rumus ini, X-nya 2, negatif 2 itu kan kita ganti nih. X-nya kita ganti dengan negatif 2. Berarti A dikali dengan negatif 2 ditambah dengan 5 ditambah dengan B, hasilnya adalah ini katanya negatif 7. Nah, gitu kan ya? Kita sederhanakan dulu. A dikali dengan negatif 2 berarti ini 2A. Ditambah dengan B sama dengan negatif 7. Nah, ini persamaan yang kedua kita dapat. Coba kalau tadi kalian tes. Kak, ini pasti 1. Ini pasti 1 A dan B-nya. Coba kalau kita ganti di sini 1, di sini 1. Jadinya negatif 2 tambah 1. Kok jadi negatif 7? Harusnya negatif 1 kan hasilnya. Berarti salah, nggak boleh nebak-nebak. Nah, kita punya dua persamaan ini. Dua persamaan inilah yang kita gunakan untuk mencari nilai A dan B tadi, ya. Caranya kita gabungkan. Persamaan 1 di situ tulisannya adalah 4A ditambah dengan B sama dengan 5. Satu lagi nih, negatif 2A ditambah dengan B sama dengan negatif 7. Gitu. Kita kurangkan. Caranya kenapa dikurangkan, Kak? Bukan ditambahin. Kalau kita mau nyari A, berarti B-nya kita hilangkan. Ya, kita sudah belajar. Kalau mau nyari di kelas 7 sudah belajar nih, belajar substitusi kan caranya. Nah, kita buang yang B. Berarti kan kalau buang B, bukan dibuang sih sebenarnya istilahnya, kita kurangkan kan. B dikurangkan dengan B, 0. Nah, nanti tinggal yang A. 4 dikurangkan dengan negatif 2, hasilnya adalah 6. 6A loh ini. Ini plus ya. Yang ini, angka yang sebelah sama dengan 5 dikurangkan dengan 7, itu adalah 12. Gitu, ya kan? Ini 0, berarti 6A tambah 0 ya berarti 6A. Sama dengan 12. Berarti 6A sama dengan 12, berarti artinya adalah A sama dengan 12 dibagi dengan 6. A sama dengan, nah dapat kita nilai A-nya adalah 2. Selesai sampai situ? Belum, kenapa? Karena baru dapat nilai A. Kita nyari yang B-nya gimana? Pakai ini, satu saja kita pakai. Berarti 4A ditambah dengan B sama dengan 5. A-nya kita gantikan, kita pakai ini, A-nya ke sini, berarti 4A, 4 kali 2 ditambah dengan B sama dengan 5. Ini pelajaran waktu kelas 7 ya. 4 kali 2 8 ditambah dengan B sama dengan 5. Berarti B sama dengan 5 dikurangkan dengan 8. Hasilnya adalah negatif 3. Nah, lihat, A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu. Kita masukkan ke sini biar rumusnya ini beres atau jadi gitu ya. Tadi masih mentah. Rumusnya atau bentuk fungsinya sesuai pertanyaan ini, fx ini bentuknya belum jadi nih, kita nggak tahu A-nya berapa. Gitu kan ya tadi. Plus B, gitu kan ya. Nah, kita substitusikan, kita ganti aja A sama B-nya. Berarti fx sama dengan A-nya 2
berarti 2 kali X ditambah dengan B-nya negatif 3. Nah, kita sederhanakan. Berarti Fx sama dengan 2 kali X, 2X. Positif kali negatif berarti negatif 2. Negatif 3. Nah, jadi ini rumus fungsinya. Sudah selesai atau ini bentuk fungsinya. Ternyata bentuk fungsinya seperti ini. Bukan yang kita tebak tadi seperti ini ya. Nah, itu kenapa untuk fungsi rumusnya itu pasti berbeda-beda. Ya, itu untuk menentukan bentuk fungsi. Contoh lainnya gimana? Ini lihat. Sebenarnya kalimatnya berbeda, tapi intinya sebenarnya sama saja seperti itu, ya. Tinggal kalian lihat yang diketahui di soal apa, bantuannya apa, nanti kita urutkan langkah pengerjaannya. Diketahui suatu fungsi f dengan rumus fx sama dengan ax plus 12. Nah, rumusnya seperti ini. Kalau tadi b-nya yang nggak diketahui, sekarang b-nya udah ada. Berarti tugas kita hanya mencari nilai a. Jadi tugas kita cuma satu saja ya, mencari rumus ini. Nanti bantuannya ini, nilai fungsi f untuk x sama aja, berarti artinya fx. Ya, fx-nya kalau 2, berarti x-nya 2 nih, berarti f2. Hasilnya adalah negatif 4. Bantuannya juga cuma satu, ini saja. Pertanyaannya, tentukan katanya rumus fungsi. Nah, ya tadi kayak pertanyaan tadi, kita cari rumus fungsinya. Ternyata kalau rumus fungsinya sudah ketemu, kita cari nilainya. Kalau x-nya 3 berapa? Berarti ada pengerjaan lanjutan. Kita bisa mengerjakan ini kalau rumusnya diketahui. Kita ikutin langkah pertama seperti ini ya. Rumusnya adalah fx sama dengan, itu katanya ax plus 12. Nah, selanjutnya lihat di situ ada bantuan f nih ya. Nilai fungsi f untuk x sama dengan 2. Berarti artinya x-nya 2. Berarti kalau di sini f, nah ini x-nya 2 sama dengan nilainya nanti katanya negatif 4. Berarti kita pakai rumus ini. Dengan rumus ini kalau x-nya 2 berarti dia a, x-nya ganti dengan 2 ya, tadi kayak tadi ya, a kali 2 ditambah dengan 12, nilainya akan jadi negatif 4 ini. Ya, a kali 2 berarti 2a plus 12 sama dengan negatif 4. Nah, lihat, kita mau nyari nilai a ini. Kalau nilai a-nya sudah ketemu, tinggal kita masukkan ke sini, nanti baru jadi nih rumus fungsi ini. Karena di sini b-nya tidak ada, bisa kita langsung cari nilai a-nya. Kita pindahkan ini angka 12 ke sebelah kanannya kan, atau dikurangkan lah gitu sebenarnya. Asalnya seperti itu. 2a sama dengan negatif 4. Ini jadinya dikurangkan dengan 12. Berarti ini 2a sama dengan negatif apa? 16 ya. Oke, ini negatif 16. Nah, berarti nilai a-nya sama dengan negatif 16 per 2. Berarti nilai a-nya sama dengan berapa? Negatif 8. Sudah selesai. Kalau a-nya sudah ketemu, baru kita bisa menjawab tentukan rumus fungsi ini katanya. Sudah, rumus fungsinya tadi kan ini ya. Kita lanjutkan ke sini. Karena a-nya belum diketahui, kita pakai ini saja. Berarti fx untuk rumus fungsinya sama dengan a kali x. Berarti negatif 8 dikali x berarti negatif 8x. Oke, ditambah 12. Selesai. Nah, ini rumusnya. Kalau soal sebelumnya tadi udah kita kerjakan sampai sini karena pertanyaannya cukup sampai rumus, tapi ternyata di sini katanya cari katanya nilai fungsi. Berarti kita membahas materi yang sebelumnya, kita mencari nilai fungsi atau hasil atau bayangan dengan rumus fungsi yang diketahui. Rumus fungsinya tidak diketahui tadi, tapi kita cari dulu. Ya sudah, kalau sudah ketemu rumusnya, kita pakai rumus ini untuk mencari ini. X-nya kalau 3, berarti maksudnya adalah F3 gitu kan ya. Kita masukkan ini nilai ini. Kan ini Fx, berarti kalau X-nya kita ganti dengan 3 ini, berarti X ini kita ganti dengan 3. Berarti artinya negatif 8
dikali dengan 3 ditambah dengan 12. Nah, sama dengan negatif 8 kali 3, negatif 24 ditambah dengan 12. Berapa jawabannya? Nah, nilainya berarti adalah negatif 12. Sudah selesai. Jadi untuk nilai suatu fungsi yang x-nya kalau 3, itu hasilnya adalah negatif 12. Nah, begitu ya adik-adik ya untuk materi kita mengenai bentuk fungsi. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya.